Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang tugas akhir mata kuliah teori sastra dengan materi teori sosiologi sastra oleh dosen pengampu Suarnisya Sanggunin M. Hum yang disusun oleh saya sendiri Nur Indah Sari R dengan nomor 2015-015-0009 sebagai salah satu mahasiswi Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Negeri Makassar, tahun ajaran 2020-2021. Baiklah, sebelum saya masuk ke materi, alangkah baiknya kita itu tahu apa sih itu teori, apa itu sosiologi, tentang apa itu sastra, dan apa itu sosiologi sastra. Definisi teori. Teori merupakan kumpulan konsep yang teruji perjalanannya dalam proses menganalisis objek penelitian. Dalam proses penelitian, teori berfungsi sebagai petunjuk jalan agar penelitian tidak kehilangan arah. Setiap teori merupakan metode atau langkah kerja penelitian. Teori berfungsi untuk mengubah dan membangun pengetahuan menjadi ilmu pengetahuan. Kedua, definisi sosiologi. Sosiologi berasal dari kata sos Yunani yang berarti bersama, bersatu, kawan, teman, dan logos berarti sabda, perkataan, atau perumpamaan. Jadi, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan kemasyarakatan umum yang merupakan hasil terakhir daripada perkembangan ilmu pengetahuan. Sosiologi lahir pada saat-saat terakhir perkembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, sosiologi didasarkan pada kemajuan yang telah dicapai ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Selanjutnya, Hamzah berkata bahwasanya sosiologi dibentuk berdasarkan pengamatan dan tidak pada spekulasi perihal keadaan masyarakat dan menghasilkan observasi tersebut secara sistematis dan metodologis. Definisi sastra. Sastra secara etimologi berasal dari kata bahasa Sanskerta, yakni kata sas yang memiliki arti mengarahkan, mengajarkan, dan memberi petunjuk, dan kata akhirannya sa yang biasanya digunakan untuk menunjukkan alat atau sasaran. Jadi, sastra adalah ungkapan ekspresi manusia berupa karya tulisan atau lisan berdasarkan pemikiran, pendapat, pengalaman, hingga perasaan dalam bentuk imajinatif, cerminan kenyataan, atau data asli yang dibalut dalam kemasan estetis melalui media massa. Jadi sosiologi sastra menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sosiologi sastra merupakan pengetahuan tentang sifat dan perkembangan masyarakat dari atau mengenal sastra karya para kritikus dan sejarawan yang terutama mengungkapkan pengarang yang dipengaruhi oleh status lapisan masyarakat tempat ia berasal, ideologi politik dan sosialnya, kondisi ekonomi, serta khalayak yang ditujunya. Masuk ke sosiologi sastra menurut beberapa ahli. Semi mengatakan, sosiologi sastra merupakan bagian mutlak dari kritik sastra. Ia memutuskan diri dalam menelaah sastra dengan memperhatikan segi-segi sosial kemasyarakatan. Produk ketelahan itu dengan sendirinya dapat digolongkan ke dalam produk kritik sastra. Kemudian yang kedua, Gardner mengatakan, sosiologi sastra adalah penelitian terhadap karya sastra dan penelitian keterlibatan struktur sosialnya. Kemudian Welbeck dan Weren mengatakan bahwasanya sosiologi sastra yakni mempermasalahkan suatu karya sastra yang menjadi pokok alat tentang apa yang tersirat dalam karya sastra tersebut dan apa tujuan serta amanat yang hendak disampaikan. Hubungan sosiologi dan sastra. Sosiologi menganalisis hubungan antar individu atau antar kelompok sosial dalam masyarakat, sedangkan sastra menceritakan hubungan antar individu atau antar kelompok sosial dalam masyarakat. Dengan mempelajari lembaga-lembaga sosial dan segala
jelas bahwa sosiologi berurusan dengan struktur sosial, ekonomi, politik, dan juga berurusan dengan sosiologi. Oke, hubungan sosiologi dan sastra menurut beberapa ahli, dan di sini kita terfokus pada sastra menurut Willek dan Warren. Terbagi menjadi tiga hubungan. Yang pertama, sosiologi pengarang. Sosiologi pengarang itu menyangkut masalah pengarang sebagai penghasil karya sastra, mempermasalahkan status sosial, ideologi sosial pengarang, dan ketertiban pengarang di luar karya sastra. Sosiologi karya sastra menyangkut eksistensi karya itu sendiri, yang memuat isi karya sastra, tujuan, serta hal-hal lain yang tersirat dalam karya sastra itu sendiri, dan yang berkaitan tentang masalah-masalah sosial. Yang ketiga, sosiologi pembaca. Sosiologi pembaca itu mempermasalahkan pembaca dan pengaruh sosial karya tersebut, yakni sejauh mana dampak sosial karya bagi masyarakat pembacanya. Nah, klasifikasi kajian sosiologi sastra hampir sama dengan hubungan sosiologi sastra menurut Willek dan Warren, karena pada bagian ini saya memberikan dan saya mendasarkan klasifikasi kajian sosiologi sastra menurut hubungan yang telah dijelaskan atau yang telah ditetapkan oleh Willek dan Warren. Kemudian, teori-teori dalam sosiologi sastra. Teori pertama, teori mimesis. Teori mimesis membahas tentang karya sastra sebagai tiruan masyarakat dan pengarang-pengarang sebagai tukangnya. Tokohnya itu Plato dan Aristoteles. Kemudian, teori sosiogeografis itu membahas tentang alam sekitar yang berpengaruh terhadap karya sastra. Tokohnya Johann Gehander dan Madame de Stael. Kemudian teori yang ketiga, teori genetis, bisa dibaca penjelasannya serta pokoknya. Kemudian yang keempat, teori struktur kelas, bisa dibaca penjelasannya. Kemudian pembagiannya pada tiga aliran, meliputi marxis ortodoks atau dogmatik. Penjelasannya bisa dibaca, pokoknya juga bisa dibaca. Kemudian lanjutan teori struktur kelas, neo-marxis. Kemudian yang ketiga, marxis post-struktural. Lanjutan teori struktur kelas masih oke. Kemudian teori yang kelima, teori intervensi. Teori keenam, teori resepsi. Teori ketujuh, teori hegemoni. Teori kedelapan, teori trilogi. Teori yang kesembilan, teori destruksi. Teori yang ke-10, teori reaksi. Teori yang ke-11, teori patronase. Teori yang ke-12, teori retorika sejarah. Teori yang ke-13, teori anonimis. Teori yang ke-14, teori dialogis. Teori yang ke-15, teori dekonstruksi. Selanjutnya teori kultural studis. Teori yang terakhir, teori postkolonial. Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya sasaran sosiologi sastra adalah meneliti teks sastra dengan kondisi pengarang, sosial budaya, mengkaji latar belakang pengarang, baik pendidikan, cara pandang hidup, dan lingkungannya, mengkaji latar sosial, mengenal cerminan masyarakat dalam teks sastra, serta tanggapan pembaca terhadap karya sastra, dan karya sastra lahir mau tidak mau akan dibaca dan ditanggapi eksistensinya sebagai wujud apresiasi pembaca. Sekian